Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah subhanallah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya yang subuh ini Allah bangunkan kita kembali untuk menyempurnakan tugas kewajiban sebagai hamba Allah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan salat subuh kita dan taklim kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, mohon maaf mungkin beberapa kali pertemuan tidak bisa hadir. Ada beberapa kegiatan. Dan hari ini kita akan bahas satu pertanyaan. Mengapa hasad bisa terjadi pada orang beriman? Ya, jadi ternyata hasad itu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang tidak punya agama. Orang beriman pun nanti kita lihat bagaimana kisahnya dalam Quran. Sehingga kita perlu berhati-hati dan bagaimana dalam pandangan ilmu kejiwaan atau psikologi melihat hasad ini. Hasad yang sering kita dengar. Ini kalau Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarh Al-Baitnya bahwa hasad itu berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat ini bisa berupa nikmat harta, kedudukan, ilmu dan lain. Tidak ada orang yang hasad. Kita lihat hasad itu ada iri di dalamnya. Yang paling gampang itu tidak senang kalau melihat orang lain suka, atau senang orang lain susah dan orang lain senang gitu. Kira-kira kalian gitu ya. Jadi menurut penjelasan Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Bait, di hasad itu berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Ya, dan nikmat itu bisa berupa nikmat harta, kedudukan, ilmu dan lain. Jadi kalau hasadnya dalam hal harta ini kali ya bisa jadi negatif. Lalu banyak pendapat lain ya. Misalnya pendapat yang dinukil dalam tafsir ya, kitab At-Tafsir li Ta'wil Tawziyah Ad-Dus Amal, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizullah mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawlan. Jadi hasad itu adalah tamanna. Tamanna itu keinginan ya, atau hilangnya tamanni. Kalau mungkin kita sering mendengar istilah tamanni dan roja. Kalau tamanni itu berharap sesuatu, berhayal, gitu ya, menghayalkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu itu hilang, tamanna atau tamanni. Kalau roja itu berharap tapi ada usaha. Kalau tamanna itu berhayal, berangan sehingga munculnya jadi negatif. Jadi hasad adalah inginnya hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Yang paling sederhana. Kemudian al-hasadu wal yamda wal nar. Hasad itu membenci atau tidak suka terhadap kebaikan orang yang pada orang lain. Jadi intinya hasad itu gak suka kalau ada orang yang sukses, gak suka kalau ada orang bahagia, gak suka kalau orang lain senang, gak suka kalau orang lain punya sesuatu yang lebih dari kita. Alhamdulillah ya. Semoga kita dijauhkan dari penyakit ini. Ya, ada yang pengen jadi presiden seumur hidup misalnya. Tapi kita nggak perlu ngiri ya, dari presiden terserah saja. Atau nanti pada akhirnya juga meninggal. Buktinya Fir'aun saja mati juga gitu.
Ya, ada batas waktunya. Lalu dalam hadis, penjelasan ini terakhir di hadis ini yang menjadi penting. Jadi hasad itu di dalamnya ada iri dan dengki. Ya, sesungguhnya hasad itu mengikis pahala, ini bahayanya luar biasa. Ya, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar khataban. Waspada terhadap hasad atau dalam iri dengki, sesungguhnya hasud atau hasad itu mengikis pahala-pahala sebagaimana yang api makan kayu. Jadi hasad itu, alhamdulillah ya, sangat berbahaya. Dan kita belum bahas tentang bahaya hasad, tetapi hasad itu sesuatu yang harus dijauhkan, harus dijauhi. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud ya, dalam Sunan Abu Daudnya, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kemudian Imam Abdul bin Humaid bin Al-Musnadnya, dan banyak perawi yang membahas tentang hadis ini. Artinya hadis ini kedudukannya memang sangat masyhur, sehingga perlu kita renungi dan waspadai. Jadi iyyakum wal hasad, waspada terhadap hasad ya, iri dan dengki itu. Fa innal hasada, karena sudah hasad itu ya perlu memakan, ya, makan itu menghabisi. Jadi kalau analoginya kayu bakar, dibakar pakai api itu lama-lama hangus jadi arang, habis kayu. Ya, jadi kebaikan yang ada dalam diri kita itu bisa hilang. Ya, ketika sifat iri itu, sifat hasad itu ada. Alhamdulillah ya. Lalu dalam pandangan psikologi Islam itu, hasad ini merujuk pada perasaan iri dan hati atau dengki terhadap sesuatu ya. Jadi orang sukses, dia tidak senang, orang bahagia tidak senang. Hasad merupakan perasaan negatif ya yang timbul dari pada seseorang merasa bahwa orang lain memiliki sesuatu yang lebih. Jadi perasaan dulu sama-sama dari kampung, sekarang tinggal di BSK, oh dia bisa punya rumah 3, saya cuma 1 misalnya. Dulu sama-sama sekolah, sama-sama kuliah, tapi kuliahnya benar. Kemudian ijazahnya juga benar. Tapi kok beda nasib ya? Oh, gitu ya. Itu iri, ya, hasad. Tapi kalau kedua orang aku, saya namanya Mulyono, saya kuliah di Fakultas Kehutanan jurusan Ekonomi Manajemen. Wow. Kalau orang Inggris bilang ternyambung, ya, semakin memperlihatkan ketidakcerdasan. Ya, dari sejak dulu sudah ada jurusan di fakultas itu kan, kalau universitas ada fakultas, ada jurusan, ada prodi di bawahnya. Itu namanya kampus. Ya, beda dengan majelis taklim. Majelis taklim itu jurusannya ke kanan atau kiri saja. Maka majelis taklim itu dikenal dengan jibing, jider, cidur. Ngaji nguping sama nyender terus tidur. Itu majelis taklim. Kalau kampus dari dulu sudah ada ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, dalam pandangan psikologi Islam itu, hasad, dalamnya iri atau dengki itu dianggap sebagai satu penyakit hati yang dapat memiliki dampak negatif, Pak. Bahkan nanti itu bisa berpengaruh kepada perilakunya. Ini dalam pandangan psikologi ya, karena bicara tentang ilmu kejiwaan. Dan kita hari ini akan mendalilkan kisah ini dalam Quran. Ya, bagaimana melihat hasad itu terjadi pada orang beriman. Pertama, tentu kita akan melihat bahwa dalam Quran ada kisah. Kisah ini pasti benarnya. Ya, dalam surat Yusuf ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu ya Nabi kisah yang paling baik. Ya, ahsanul qasas. Jadi ahsan itu cerita paling baik, paling benar, nggak mungkin bohong, nggak mungkin dikarang-karang. Gitu ya. Jadi kewajiban kita membenarkan kisah yang ada dalam Quran. Kenapa? Apa? Bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi kisah yang ada dalam Quran itu pasti benarnya, nggak mungkin bohong. Ya, maka kita mendalilkan kajian ini juga pada kisah dalam Quran. Mengapa? Karena kita sedang melihat bagaimana hasad tadi dalam pendekatan agama dan pendekatan
sisi psikologi atau ilmu kejiwaan. Jadi kisahnya juga pada surat ini, ya, pada surat yang sama kisahnya diawali. Jadi di surat Yusuf ayat ketiga, 4, 5 sampai ke 8 nanti kisahnya akan kita bahas tentang kisah dalam keluarga Nabi Yusuf. Ya, kita tahu ya, Nabi Yusuf itu menjadi nama surat urutan ke-12. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Baik, suatu hari Nabi Yusuf cerita pada ayahnya. Itu qala Yusuf li abihi, ingatlah ketika Yusuf berkata li abihi kepada bapaknya, kepada abahnya. Ya, jadi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara. Hai ayahku, sungguhnya aku ini bermimpi. Ya, melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ini mimpi Nabi Yusuf ya. Karena Allah berikan karunia, beliau itu bisa mentakwil mimpi. Nanti kisahnya panjang. Ya, tapi kita tidak bicara bagaimana belajar ilmu tentang takwil mimpi. Tapi kita hanya lihat kisah ini ya. Aku melihat semua yang bersujud kepada aku. Ini cerita ayatnya. Waktu itu belum jadi Nabi ya. Yusuf cerita, dan masih kecil beliau ini, masih remaja, ya, belum dewasa. Dan cerita ini kemudian oleh ayahnya diingatkan di ayat yang kelimanya. Nah, setelah cerita tadi, maka Allah berkata ayahnya itu Nabi Yakub, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ayah berkata ini Nabi Yakub, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, ikhwatik. Ya, apa yang dikhawatirkan? Mereka akan buat makan. Ya, jadi bayangkan kekhawatiran Nabi Yakub itu, karena tahu nanti ini kalau sampai diceritakan abang-abangnya ini, beliau punya 12 putra ya Nabi Yakub itu. Fayakin laka kaidah, nanti dia akan mencelakakan kamu tuh. Artinya di sini ada kata kunci bahwa anak Yakub itu memiliki rasa hasad, gitu ya, iri kepada Nabi Yusuf. Kenapa iri? Di surat ke-8-nya. Jadi Nabi Yakub itu punya 4 istri, Pak. Ya. Dan masing-masing istrinya itu yang pertama Lea atau Lai. Ya, banyak nama sebutan, Lea atau Laila atau Ella. Punya putra namanya Rubin, Sam'un, Lawai, Yahuda, Yasakir, Zebal, Dina. Lawai ini yang nanti turunannya sampai Nabi Musa. Ya, anak dari Nabi Yakub, dari istri yang pertama ini, Lawai namanya, nanti punya anak sampai keluarga Imran, ya, termasuk Nabi Musa, Harun, itu dari keturunan ini. Ya, kemudian istri keduanya Rachel. Disinilah ada Yusuf, ada Bunyamin dan Yathirah. Tapi dalam riwayat itu Yathirah itu meninggal, sehingga Bunyamin waktu itu menjadi 2 anak dari istri kedua yang ini, yang bernama Rachel itu Yusuf dan Bunyamin. Dan yang sudah Nabi hanya Nabi Yusuf. Sementara dari lain ini di samping Lawai nanti ada Yahuza. Yahuza ini adalah bapak moyang kaum Yahudi. Maka Yahuza itu nanti ini yang agak paling membangkang, menjadi ketua tim provokatornya. Ya, tim provokator nanti penculik Yusuf. Yahuza ini nanti sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, turunannya kaum Yahudi. Ya, jadi Yahuza. Jadi di istri lain atau lain ini yang paling banyak menjadi nabi. Kemudian dari Bilha, ini ada Balha, Bilaha, ya, nama lainnya ya. Ada dan Naftali, nama anaknya. Kemudian dari istri bernama Ziba atau Zulfa atau Zilfa, ada Ja'ad, ya, Ashir dan atau Ashar. Ini nama-nama anak Nabi Yakub. Dan mereka dari ketiga istri itu iri kepada anak dari istri bernama Rahel. Kenapa?
Diceritakan tuh di surat Yusuf ayat ke-8-nya. Jadi itu kalau ini mereka berkata, sesungguhnya gitu ya, la Yusufu wa akhu, ayah itu ya, Yusuf itu dan saudaranya atau Binyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita. Ini perasaan Hajar yang muncul ya. Tadi ada yang khawatirkan ayahnya di surat Yusuf ayat kelima itu benar. Ya, jadi mereka menganggap bahwa ayah mereka itu menaruh perhatian lebih dari anak yang lain. Maka diperhatikan juga ya, kalau anak kita banyak, jangan sampai pilih kasih. Bayangkan, ini keluarga Nabi ya, masih memiliki sifat hasad, apalagi keluarga kita. Peluangnya sangat besar. Nah, ketika mereka dialog nih, jadi ada 10 yang dialog, memprovokasi saudara lain. Ya, yang memprovokasi ini dalam riwayat itu diketuai oleh Yahuza tadi. Jadi Yahuza itu sebagai, kalau bahasa sekarang, ketua gengnya. Nah, ketua gengnya yang memprovokasi kita ini, ayo perhatikan tuh, ayah kita ini gak adil nih. Ya, maka sampai hari ini masalah poligami itu pasti selalu jadi problem. Walaupun Nabi Yakub mencontohkan itu ya. Nabi Yakub itu beliau putra dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Istri yang pertama yang bernama Sarah. Dari Sarah itu lahir Ishak. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Lalu sampai keturunannya. Ya, kemudian dari istri yang kedua, dari Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, turun terputus kenabian sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang paling banyak mewarisi kenabian itu dari istri pertama yang bernama Sarah ya, dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub yang kemudian mulai berkembang. Ya, kalau diurutkan nanti ya, para nabi itu ketemu pada beliau nih, Nabi Yakub dari keturunan beliau. Nah, iri ini muncul inilah ya. Jadi mereka provokasi, padahal kita lebih tua. Jadi 10:2 kira gitu. Jadi 10:2 ini ayahnya nggak adil nih. Masa itu Yusuf diperhatikannya berlebih. Maka sasarannya adalah Nabi Yusuf. Maka tadi di awal itu Nabi Yusuf. Nah, ayahnya itu udah kasih tahu, kamu jangan ceritain mimpi ini ya kepada kakak-kakakmu. Nanti mereka akan buat makar. Kenapa? Karena memang Allah sudah setting Yusuf ini menjadi nabi. Maka nanti kisahnya panjang ya. Dari iri ini kemudian nanti muncul penculikan gitu ya. Mereka akan tega juga, yang tadi harus dibunuh hanya dibuang saja ya, di sebuah sumur. Nanti pulang bawa baju yang sobek, mengatakan pada ayahnya, saya mohon maaf tadi waktu kami berburu kami lupa jaga adik kami nih. Ini bajunya, gitu ya. Nanti ada kisah menarik sehingga Nabi Yakub ketika itu mengalami yang disebut karena istilah katarak ya, nangis yang berpanjangan, akhirnya mata beliau menjadi putih saking sedihnya. Baik, ini kisahnya. Jadi hasad itu terjadi pada anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Padahal ini keluarga Nabi, bapaknya Nabi. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan maka perasaan hasad itu bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk orang yang beriman, gitu ya. Maka kita bisa melihat begini, bahwa mengapa hasad itu daripada orang beriman? Tadi ya di surat Yusuf ayat kelimanya, inna syaitana aduwwun, sungguh setan itu musuh yang nyata. Jadi mengapa hasad terjadi? Karena ada provokasi dari setan. Jadi setan tidak suka kalau melihat orang itu pada senang. Setan tidak suka kalau melihat orang lain, orang Islam itu lurus pikirannya, lurus akidahnya, gak senang. Maka misalnya diceritakan di surat ke-7 ayat 16 dan 17. Ketika iblis sudah bersumpah akan menggoda
sebanyak-banyaknya manusia, maka iblis sudah kasih tahu kepada kita bocoran. Iblis akan menggoda wa min aidihi wa min khalfihi, dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Maka iblis kasih bocoran, wala tajidu aksyarul syakirin. Engkau akan dapati mereka sedikit yang bersyukur. Baik, jadi kita perlu mencari jalan bagaimana cara menghadapi atau mengatasi penyakit hasad. Ya, minimal ada 5M lah gitu ya, biar gampang. Ya, 5M. Pertama, tentu menambah ilmu yang dapat menguatkan iman dan rasa yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perlu menghadirkan iman agar tahu dan yakin bahwa Allah sudah memberikan kapling masing-masing tuh. Nggak sama kaplingnya, walaupun sama-sama saudara, kaplingnya berbeda. Sudah takdirkan itu. Ini makanya mengapa perlu ilmu. Yang kedua, mengingat akibat hasad yang dampaknya dunia akhirat, Pak. Nanti kita lihat dampaknya dunia akhirat. Bahkan ada orang yang sampai ditakdirkan karena hasad mati dalam kondisi kafir. Nauzubillah. Yang ketiga adalah menghadirkan rasa syukur. Yang keempat, memandang orang di bawahnya dalam masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia dilihat terlalu di atas, gak akan ketemu. Kenapa? Karena merasa di atas itu dunianya ya, tadi ngebanding-bandingnya. Maka sampai dibikin lagu itu, ojo dibanding-banding gitu. Kenapa? Karena memandang dunia itu harus apa? Yang kelima adalah mendoakan orang lain yang mendapatkan iman dalam kebaikan. Nanti kita bahas. Satu ini sebenarnya, ya, menambah ilmu yang dapat menguatkan iman dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa penting? Ada salah satu ayat yang di surat Az-Zukhruf ya, ayat 32. Ini pertanyaan yang luar biasa sebenarnya kepada kita semua. Ahum yaksibuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ini pertanyaannya. Jadi kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami lebih tahu lah itu. Jadi Allah sudah membagi-bagi kapling. Kapling kita pasti berbeda. Masalah rezekinya berbeda. Ini ayat yang memberikan penguat bahwa Allah telah menegakkan sebagian mereka dan sebagian yang lain derajat agar mereka dapat menggunakan sebagai bagian yang lain, dan iman Tuhanmu lebih banyak, ya, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi ayat ini bercerita pada kita tentang perlunya kita memahami takdir, bahwa masing-masing kita itu sudah ada bagiannya, Pak. Mau bapak kerja dari pagi sampai sore, kalau takar rezeki itu segitu aja. Tapi ada orang yang kerjanya cuma di rumah, ngawasin orang kerja, duitnya nggak habis-habis, gitu ya. Ada kisah menarik. Saya waktu itu saya datang tamu, ada mahasiswa saya, dia sedang ngambil S2 waktu itu. Dia bercerita, Ustaz tahu nggak, suami saya ketika Pilpres 2018 itu kami ngantongin uang sampai 500 miliar di kantong di kantong beras itu, karung itu 50 orang sudah duit semua, uang semua kan, buat salah satu calon presiden yang jadi waktu itu. Masya Allah. Nah, emang kelihatan orang nggak berseri, orangnya Masya Allah. Ternyata ini baru kecil, Ustaz. Temennya lebih parah lagi katanya. Ya Allah. Jadi betul ya. Jadi ada kapling masing-masing. Jadi ada orang yang kerjanya kelihatan santai, tapi uangnya banyak. Nah, ini juga kadang-kadang cara pandang kita juga berbeda. Kata petani, enak banget tuh orang kantoran, duduk kerja duduk dibayar. Ya, kata orang kantor enak banget ya petani, kerja sambil olahraga, nyangkul gitu. Kan cara pandang akhirnya. Nah, maka yang perlu kita tanamkan dalam benak sadar kita, dalam psikologis kita, bahwa
Allah sudah menakar Pak, kadar rezeki kita berbeda, maka nggak perlu iri kan gitu ya. Kan harus yakin nih. Jadi kalau dalam Islam masih iri berarti ada apa dengan keimanannya? Jadi kalau ini pertanyaan, mengapa hasad bisa datang? Iya, karena iblisnya berfungsi. Iblis itu fungsinya, kalau dalam bahasa manajemennya, SOP-nya godain manusia. Biar apa? Nggak bersyukur. Maka kalau nggak bersyukur, melihat orang lain, tadi melihat dunia itu selalu ke atas. Itu tuh nggak, dulu waktu di kampung itu bocah apa ya, orang nggak punya gitu ya. Sampai ke Jakarta, saya Bekasi, kerja jadi pejabat, kok omnya banyak kan dia ya. Alhamdulillah ya. Jadi ayat ini menegaskan pada kita, Allah sudah mengkampling masing-masing. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan, itu masing-masing sudah ada bagiannya. Sehingga harusnya nggak perlu iri Pak. Tadi kan ya, iblis itu, kata kuncinya iblis itu godain manusia biar tidak bersyukur Pak. Tadi ya surat ke-7, akhir surat ke-7 ayat 17. Wala tajidu aksyaruhum syakirin. Akan dapati mereka sedikit yang bersyukur. Maka salah satu indikator tidak bersyukur adalah masih munculnya sifat hasad dalam dirinya, melihat orang lain yang sukses. Jadi kita perlu belajar bagaimana menerima takdir. Ya, kita sudah usaha kerja, ya, bahkan ada yang kerja di tempat gelap Pak, berangkat gelap, pulangnya gelap. Saking gelapnya, berangkat pagi-pagi, orang belum bangun, begitu ya. Dan teman saya cerita, anaknya itu dia berangkat, anaknya masih tidur, pulang, anaknya sudah tidur. Ya, saking gelapnya tempat kerjaan. Jadi berangkatnya gelap, pulangnya sudah gelap. Segitu-gitu aja, gitu ya. Nah, makanya untuk menambah kemampuan kita bersyukur, kita perlu mendalami ayat ini. Bahwa ternyata Allah sudah gariskan, takdirkan, menghidupkan kita itu sudah digariskan, usaha yang penting. Jadi tugasnya adalah berusaha. Ya, makanya tawakal itu setelah ada usaha. Jangan sampai ini dipahami. Kalau dalam pemahaman pemikiran itu ada paham Jabariyah. Allah itu sudah menakdirkan kalau itu baik ya baik, kalau itu kaya ya kaya, tapi nggak mau usaha. Nah, itu nggak benar. Jadi jangan sampai itu dipahami. Allah kan sudah membagi tuh penghidupannya, sudah Allah bagi dunianya kalau tinggi kan. Udahlah, kita nggak usah kerja. Kalau sudah takdir jadi orang kaya, jadi orang kaya. Ya, kecuali memang orang tuanya kaya, anak tunggal. Ada cerita ya, ada orang kaya di dekat sini itu, saking kayanya itu orang sekarang jadi pejabat itu, anaknya itu dikamplingin Pak, udah dikasih jatah. Suatu hari anaknya kan dia nggak mau kalau orang tuanya jadikan pekerjaan. Suatu hari dia jadi kerjaan sendiri, wah, dan dia senang di kerjaan itu. Bapaknya karena sayang pada anaknya, didatangi itu penanam sahamnya. Kamu jual perusahaan ini, saya beli. Berapa pun saya beli. Akhirnya singkat cerita, itu perusahaan dibeli Pak. Orang kaya kan, ngeliat anaknya cocok kerja di situ. Lama-lama anaknya tahu, ini saya kan kerja, kok mereka pada hormat gitu. Tidak tahunya itu bapaknya sudah beli saham perusahaan itu. Karena tahu sahamnya beli bapaknya, dia keluar dari perusahaan. Gitu kan. Malah bapak ini gimana sih? Kan aku udah bilang, aku gak mau kerja sama kamu. Bayangkan, ini ada orang kaya tapi luar biasa. Sekarang Mas, kamu tuh luar biasa ya. Gitu ya. Duitnya gak berseri. Gitu kan. Banyak. Tapi begitu ketahuan bapaknya beli perusahaan itu, malah dia marah-marah, dia keluar, resign langsung. Ya, padahal tadinya kerja itu dia senang jadi karyawan, disuruh-suruh gitu ya, diarahkan. Kenapa? Saya bisa berdiri di kaki sendiri, nggak mau dari orang tua. Nah, orang tua kan saking sayangnya, ini duit buat apaan gitu ya. Berapa miliar kamu jual saham perusahaan ini, saya beli 100%. Nah, gitu ya. Masya Allah. Ya buat dia uang 1 triliun itu nggak terlalu besar gitu ya.
bagi kita sangat besar. Baik, jadi Allah bertanya nih pada kita semua, ya, ahum yaksibuna rahmah, apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ini khitabnya kepada para penyembah berhala yang kemudian mereka tidak yakin pada takdir Allah. Ya, kami telah menunjukkan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan juga ketinggikan beberapa derajat. Jadi Allah sudah takdirkan kita ini semua di bumi, takdirnya kapan menikah, siapa jodohnya, berapa rezekinya, kapan meninggal, itu sudah ada catatannya. Hanya Allah yang tahu. Ya, makanya ayat ini bercerita tentang kisah bagaimana harusnya kita ini bersikap. Yang kedua, dalam surat An-Nisa, ya, ayat 32. Jadi ayat ini pun sama, ya. Janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian dari kamu. Jadi wala tatamanna, jadi jadi jangan sampai kamu iri apa yang Allah berikan, ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'di. Jadi kita dilarang, ya, kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian lebih banyak daripada sebagian yang lain. Ya, jadi laki-laki itu ada bagian sendiri, perempuan juga ada bagian sendiri. Ya, selain warisan tuh. Kalau warisan itu ya jelas lah ya. Nanti kalau masalah warisan itu panjang. Tetapi secara umum sebenarnya Allah sudah takdirkan, sudah gariskan bahwa rezeki kita sudah ditakar, sudah sudah diberikan. Kalau waris ya ini kaitan dengan waris ya, nanti bagian laki-laki itu kenapa 2 perempuan 1 gitu ya, yang sudah digugat oleh para pejuang di Indonesia ya, yang mereka mengatakan kan sekarang sudah eranya emansipasi wanita kan? Emansipasi ya, wanita harus sama dengan laki-laki gitu kan. Dulu itu laki-laki kerja, sekarang bagaimana kalau perempuannya kerja? Masa warisnya sama? Itu menggugat ketentuan Allah ya. Tetapi secara umum pada dasarnya semua rezeki itu sudah dibagi, bahwa ada kapling laki-laki dan perempuan, bagian laki-laki. Selain ayat bicara waris, tapi bicara tentang umum bahwa rezeki sudah Allah takar, sudah Allah berikan, sudah diberikan kapling gitu ya, atau berikan ketentuan bagian laki-laki dan perempuan itu tentu sudah ada masing-masing. Nah, ini menandakan bahwa pentingnya kita memahami tentang takdir tadi, bahwa semua yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini bisa berdampak. Kalau kita tidak benar-benar takdir, maka tadi munculnya iri gitu ya, dengki kepada orang lain. Tadi termasuk keluarga Nabi Yakub, bahwa mereka iri terhadap perlakuan ayah mereka terhadap adiknya yang bernama Yusuf. Ya, kenapa mereka iri? Karena mereka menganggap ayahnya ini terlalu berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena tahu beliau itu calon nabi. Dan riwayat, jadi Nabi Yusuf itu ibundanya itu meninggal ketika melahirkan adiknya. Sehingga ini masih apalagi Benyamin masih kecil, Yusuf juga belum terlalu besar. Maka perhatian ayahnya itu memang tertuju pada Yusuf. Kata beliau ini sebagai nabi, Nabi Yakub tentu tahu isyarat kenabian. Tadi bercerita, berarti ini nanti anakku ini mau jadi nabi. Nanti kisah mimpinya itu nanti terjawab di surat Yusuf pada akhir ceritanya. Panjang sekali cerita ini, ya, kisah Nabi Yusuf yang kemudian setelah dibuang oleh abang-abangnya nanti ketemu kembali setelah Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Ya, kisahnya luar biasa panjang, tapi kisah ini menarik dalam berbagai pandangan. Ya. Kalau kita hari sedang bicara tentang bagaimana Hasan dalam perspektif agama itu sangat berbahaya. Kemudian dalam pandangan psikologi sama. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memahami tentang Hasan dari pendekatan keilmuan. Berarti pertama tadi kita perlu menambah
ilmu yang dapat menguatkan iman dan rasa yakin pada Allah Subhanahu pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya di surat yang ke-6 ayat ke-82. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman, maka lahumul amnu, maka mereka akan diberikan rasa tenang, rasa nyaman, dan petunjuk. Artinya yang perlu kita lakukan bagaimana menguatkan iman. Jadi kalau tadi Allah menjamin di surat Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, orang beriman yang tidak mencampur dengan keimanannya, imannya kuat, imannya kokoh, maka akan diberikan tadi dua hal. Al-amnu, lahumul amnu, rasa tenang, rasa nyaman, rasa damai. Tadi ya, nggak perlu iri pada orang lain, karena dia tahu masing-masing sudah ada takaran kadarnya. Yang dilakukan adalah berusaha dan berdoa. Tadi ya, makanya bagi kita yang mungkin sedang diuji masalah ekonomi, masalah apapun itu, mari renungi kisah dari Nabi Yakub ini yang kemudian kita coba kembangkan, bahwa iri atau dengki pada orang itu akan justru menambah beban mental kita makin tidak sehat. Ya, maka yang perlu dilakukan adalah menambah ilmu atau pemahaman yang bisa menguatkan iman kita. Tadi ya, diantaranya kita perlu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada doa yang indah, semoga masih diingat dan dihafal. Doa-doa yang terkait bagaimana agar kita tetap dikuatkan iman Islam kita, agar kita mampu mengendalikan jiwa kita sendiri. Ya, pertama misalnya doa yang indah, semoga masih dibaca dan dihafal doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketiga, ada doa dalam hadis yang indah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafal doanya? Hafal ya. Nah, yang terakhir tadi hadis. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, hadis ini sahih, maka perlu dia dijadikan doa. Ya, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, kami mohon kepadamu selalu petunjuk, wat taqwa, selalu dalam kondisi takwa, wal afaf itu jaga harga diri. Kalau dalam bahasa lain, berikan kami kesehatan jiwa, mampu mengendalikan jiwa, mengendalikan diri. Wal ghina, dan berikan kami harta yang berkah. Wal ghina itu orang kaya, Pak. Jadi boleh kita jadi orang kaya, tapi orang kaya yang soleh dan soleha. Bukan namanya orang kaya Pak Soleh, bukan ya. Jadi wal ghina itu minta harta tapi yang barokah. Harta barokah itu jadi berkah. Jadi mudah-mudahan kita punya berkah, nggak usah banyak-banyak lah, misalnya uang 100 miliar gitu ya, tapi jadi berkah. Dulu ingat ya, ada pengikut Dimas Kanjeng yang ngadain uang. Ada orang dari Makassar itu punya 200 miliar, datang ke Dimas Kanjeng untuk digandakan. Udah punya 200 miliar, minta digandakan. Belum digandakan uangnya, keburu meninggal. Alhamdulillah. Dan sekarang Dimas Kanjeng sudah bebas dari penjara, sudah mulai beraksi kembali. Alhamdulillah ya. Semoga di lingkungan BSK tidak, karena dulu kami ikut menangani kasusnya itu ada seorang suami yang ketika pergi ke Dimas Kanjeng, istri sedang hamil 3 bulan. Minjem tetangga kanan kiri, terkumpulan 40 juta, berharap bisa digandakan sampai 40 miliar. Karena diiming-iming penggandaan uang,
menjanjikan kepada tetangga yang pinjam, nanti saya kembalikan 10 kali lipat dari pinjamannya. Terkumpul tangannya gitu ya, sampai istrinya melahirkan itu belum kembali. Ketika ditangkap di Mas Kanjeng itu sedang dicari, ini suaminya sedang di mana? Sudah pergi meninggalkan istri hamil dengan uang, berharap bisa punya uang 40 miliar dari 40 juta pinjaman itu. Alhamdulillah ya. Ini kalau tidak punya ilmu, pengen jadi orang kaya, ya, pengen cara cepat, gitu ya. Dulu kalau di kampung itu ada istilah babi apa tuh? Babi ngepet, gitu kan. Nah itu di kampung saya itu masih terjadi karena memang tadi iblisnya ngasih pancingan, ya. Maka Bapak Ibu datang ke Jawa Tengah, ada Gunung Slamet itu. Di satu sisi Gunung Slamet itu perdupaannya mungkin hampir satu rumah gitu ya. Perdupa kemenyan yang dibakar karena saking lamanya itu sudah satu rumah penghuni. Alhamdulillah ya. Baik, intinya kita tidak perlu iri karena Allah sudah berikan jaminan kepada kita semua diri bahwa Allah sudah takdirkan, sudah gariskan, sudah bagi semua haknya kita, semua takdirnya sudah ada. Kita tinggal berusaha mencari, itu saja. Ya, jadi kita tidak perlu iri, tidak perlu merasa kok Allah tidak adil pada kita ya. Alhamdulillah ya, jangan sampai seolah Allah tidak adil sebagaimana gugatan anak-anak Nabi Yakub yang merasa bahwa ayah mereka tidak adil karena berbuat melampaui kasih sayangnya dari mereka kepada adik mereka yang bernama Yusuf. Ini ya yang perlu diwaspadai. Maka tadi dalam psikologi itu bahwa hasad itu bagian dari perilaku emosi yang harus dijaga gitu. Ya, jadi sifat hasad atau iri itu menjadi perilaku negatif dalam psikologi yang bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk kita. Ya, maka mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Baik, jadi intinya apa yang kita bahas pada pagi hari ini kita belum selesai semuanya ya. Ada 5M. Yang pertama saya kita bahas bagaimana nambah ilmu yang dapat menguatkan iman, karena saya yakin hari ini kita bagian dari itu. Maka bersyukur yang pagi ini kita taklim. Perlu saya ingatkan bahwa ketika besok-besok ya, kalau mau datang ke masjid pas subuh, niatnya ditambah. Di samping sholat jamaah juga mencari ilmu. Ya, maka Rasul ya dalam beberapa hadis, misalnya dalam mukadimah hadis, dalam Riyadhus Shalihin dalam bab ilmu ada nukilan hadis, walaupun hadis tidak sampai sahih ya. Man kharaja talabal ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad sampai dia kembali. Jadi pagi ini Bapak Ibu sudah dapat 1 pahala sholat jamaah, kemudian dapat pahala mati syahid. Tapi jangan lihat belakang di rumah nanti. Saya kan udah mati syahid, pengen syahid kan pulang dari sini ada mobil lewat ditabrakin, itu bukan mati syahid. Itu mati syahid. Pahala. Ya, jadi dalam pandangan agama dapat pahala, kemudian nilai berjamaah, yang kedua bisa mendapatkan pahala mati syahid. Artinya kalau besok-besok belajar bismillah di samping saya sholat subuh jamaah, dinyatakan untuk ta'lim. Ya, jadi semangatnya karena mau belajar. Karena itu bagian dari upaya kita menguatkan iman, Pak. Jadi iman kita ini kalau tidak ada siraman, maka ada istilah siraman ruhani di Indonesia ya. Siraman ruhani dan jasmani biasanya. Nah, rohani itu, rohani kita ini kan sering gersang. Ya, kalau dengan tidak belajar biasa-biasa saja gitu ya, maka tidak ada ilmu dan wawasan. Maka perlu menguatkan iman itu dengan belajar. Di antaranya belajar, terus mengkaji ya, dengan berbagai aspek ya tentu ya. Ada kajian akidah, kajian syariahnya, kajian fikihnya. Nah, hari ini kita hanya bahas dalam pendekatan psikologi tentang bagaimana agama dan Islam secara psikologis. Ya, jadi ilmu psikologi itu bukan ilmu baru sebenarnya. Maka dalam Quran itu sebutkan tentang fungsi Quran misalnya di surat ke-10 ayat 57. Mengapa kita perlu mengkombinasikan belajar ilmu itu? Pada surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa lima fi sudur wa hudan wa rahmah
lil mu'minin. Isi Quran itu 4 yang perlu kita waspadai dan perlu kita garis bawahi. Pertama terkait dengan fungsi Quran sebagai mau'izah, pelajaran. Kita hari juga sedang belajar tentang kisahnya Nabi Yakub dan putra-putranya. Yang kedua, Allah sebutkan langsung Quran sebagai syifa lima fi sudur, penyembuh dari penyakit yang ada dalam dada. Jadi ini ilmu psikologinya di situ. Ya, kemudian sebagai hudan, sebagai petunjuk, dan yang keempat sebagai rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin, orang yang percaya dan yakin. Makanya dengan kita mengetahui bahwa kemungkinan dalam hati kita juga ada sifat hasad, maka kita perlu mencari tahu bagaimana cara mengatasi hasad. Ya, ada 5M ya, sampai hari kita bahas 1M yang pertama, yang menumbuhkan, menambah ilmu yang dapat menguatkan iman dan rasa yakin pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi ya, Allah sudah takdirkan kita masing-masing. Bapak Ibu nggak pernah berpikir dulu kan dapat jodoh siapa yang sekarang jadi pendamping Bapak Ibu semua, nggak pernah kenal sebelumnya, ketemu di Jakarta, saling suka, menikah, punya anak. Itu bagian dari takdir yang sudah Allah gariskan. Jadi dari kampung mana-mana ketemu di Jakarta dan Bekasi menjadi nikah, itu bagian dari takdir. Ya, jadi takdir itu apa sesuatu yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Ya, baik. Jadi tadi kenapa kita perlu belajar itu, karena Quran itu yang kita baca itu memiliki 4 hal yang penting dalam kehidupan, atau 4 fungsi tadi ya. Pertama sebagai mau'izah, pelajaran maka banyak. Yang kedua yang Allah sebutkan langsung sebagai syifa, penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Ya, maka dalam pandangan psikologi inilah yang menjadi salah satu poin penting. Ternyata Quran itu sudah bicara tentang ilmu psikologi sebelum para psikolog itu lahir. Ya, makanya kalau Bapak Ibu misalnya pernah ikut psikotes, disuruh gambar pohon misalnya gitu ya. Mungkin yang pernah ikut psikotes, perintahnya gambarlah pohon yang rindang, yang dahannya banyak, rindang, akarnya kuat. Dulu sebelum Bapak reformasi pasti yang digambar pohon beringin. Ya, yang pokoknya perintahnya gambar pohon yang rindang. Bapak Ibu mungkin nggak tahu apa sih dibalik gambar pohon itu. Dalam pendekatan psikologi itu menggambarkan tentang karakter siapa yang menggambarnya. Dan ternyata di Quran sudah ada informasi itu. Misalnya dalam surat ke-14 ayat 24 hingga 27. Ini tentang pohon yang dibahas oleh para psikolog itu di Quran sudah. Ya, di surat 14 surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah. Apakah kalian tidak merenung dan berpikir bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Pohon yang baik itu kata Quran asluha sabit wa furafis sama. Pohon yang baik itu pohon yang akarnya menancap ke dalam bumi dan dahannya menjulang ke langit. Baik kan? Kalau di psikologi ditulis coba gambar pohon yang rindang, yang kuat. Kata Quran sabit, pohonnya akarnya menancap ke dalam bumi dan dahannya menjulang ke langit. Kayak gitu ya. Di antara gambaran kenapa ilmu psikologi itu perlu dibahas, karena ternyata bagian dari hal penting dalam ilmu kejiwaan psikologi itu sudah ada dalam Al-Quran ya. Baik, demikian ya diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk membahas MM yang lainnya. Ya, jadi M pertama perlunya menambah ilmu yang dapat menguatkan iman dan yakin akan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin semoga apa yang Allah berikan pada kita yang terbaik, sehingga konsepnya adalah bersyukur, gitu ya. Kata dia, iblis godain manusia biar tidak bersyukur, maka berusaha menguatkan iman dengan menghadirkan juga kemampuan kita bersyukur. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustaz, dari kisah Nabi Yusuf tadi yang bermimpi
melihat 11 bintang dan matahari itu disampaikan pada ayah bernama Yakub. Kemudian ayahnya menyampaikan tidak perlu disampaikan pada keluarganya. Nah, peran saya, apakah takwil mimpi tersebut yang disampaikan pada anaknya oleh Nabi Yakub itu kira-kira apakah berlaku untuk kehidupan masa-masa seperti kita sekarang? Karena saya pernah mendengar bahwa ada yang menyampaikan jika mimpi baik tidak apa-apa sampaikan pada orang lain karena ada doa. Tapi sebaliknya jika mimpinya tidak baik nanti akan didoakan tidak baik. Nah, peran saya dan penegasan apakah mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yakub itu juga berlaku untuk kehidupan kita sekarang. Penegasan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi mimpi ini memang karena beliau ini satu Nabi Yakub sudah jadi nabi, tentu atas bimbingan Allah. Kemudian anaknya calon nabi, sehingga mimpi ini nanti sebenarnya kita akan bahas pada akhir. Apa sih endingnya mimpi ini? Ya, ada ending dari mimpi ini. Allah benarkan dan Allah akhirnya setelah melewati masa sangat panjang, kurun waktu sangat panjang ceritanya, sampai pernah Nabi Yakub mengalami kebutaan atau katarak itu, yang penyakitnya nanti kita bahas tentang psikosomatis. Kemudian setelah bertemu kembali, dipisahkan ya dari kampungnya sampai di Mesir, nanti baru setelah ketemu akhir bercerita. Ini loh mimpi yang dulu kamu sampaikan, gitu ya. Jadi, nah mimpi itu kalau orang Jawa bilang bunganya tidur sebenarnya, kembang tidur. Maka tidak semua orang bisa mentakwil mimpi. Maka kemampuan Nabi Yusuf ini punya mampu mentakwil mimpi yang kemudian mengangkatnya menjadi pejabat di Mesir saat itu. Nah, bagaimana mimpi dalam psikologi? Mimpi itu terkait dengan alam bawah sadar, Pak. Maka kenapa sih kalau mau tidur kita disuruh baca doa, berpikir yang positif? Karena nanti kalau bapak atau ibu sedang punya masalah, dipikirin terus, nanti terbawa mimpi. Bisa mimpi buruk. Mengapa kalau mimpi buruk jangan diceritakan? Karena mimpi buruk itu mengganggu sugesti alam bawah sadarnya, Pak. Kepikiran terus, akhirnya jadi stres, mikirin terus itu ya. Mimpi misalnya pernah jadi pejabat RW, mimpi masyarakatnya ngejar-ngejar dia karena dulu waktu daftar RW pakai jasa nggak benar misalnya. Kalau pikiran jadi sakit, Pak. Nah, penyakitnya itu nanti masuk ke fisik. Ya, penyakit itu dikenal dengan penyakit psikosomatis. Nah, bahayanya tadi kalau mimpi buruk itu bisa berpengaruh di alam bawah sadar. Nah, kalau mimpi baik, kenapa ceritakan? Satu, itu menggerakkan motivasi, Pak. Misalnya, saya mimpi punya perusahaan besar. Nah, itu sugesti, Pak. Wah, gimana karir banyak kan? Banyak. Nah, mimpi karena mimpi ya. Tapi juga harus dipahami mimpi itu kalau psikologi ya itu motivasi bawah sadar. Maka bisa positif, bisa negatif. Dalam bahasa agama kita, mimpi baik itu dari Allah, mimpi buruk dari setan. Maka baginda itu kalau bangun mimpi itu berudah ke kiri kalau dalam kondisi buruk. Ini tadi ya, karena ada gangguan setan. Maka tadi kenapa kita disuruh kalau mau tidur itu prepare-nya, persiapannya kalau bisa ambil wudhu, baca doa gitu ya. Doanya juga cuma ambut saja misalnya gitu kan. Bismillah ambut saja. Kenapa? Ternyata Rasul itu beliau ahli kejiwaan yang luar biasa. Beliau seorang psikolog yang luar biasa hebat. Rasul. Kenapa? Tidur itu ternyata bisa berpengaruh pada kesehatan mental, Pak. Mengapa misalnya kalau mau tidur sunahnya itu harus kondisi gelap? Ternyata kondisi gelap dalam tidur itu cara pandang ilmu kesehatan juga masuk. Kenapa? Karena tidur dalam kondisi gelap itu matanya lebih sehat. Bukan hanya mata, tetapi sedang aktivasi hormon beta endorfin. Nanti kita akan bahas sebenarnya. Saya sampaikan begini. Ini ada gambar terkait dengan otak kita di bawah sadar kita gitu ya. Ini ada endorfin yang kalau bapak berpikir positif gitu ya, itu menggabung.
Jadi ketika berpikir positif itu sehat mentalnya, sehat jiwanya. Maka kalau tenang muncul tuh ketenangan ketika damai gitu ya. Ini aktivasi alam bawah sadar, endorfin itu bisa menggunakan 20 menit biasanya ya kalau bisa jalan kaki. Jadi di tubuh kita ini ada nama beta endorfin. Jadi endorfin ini morfin alami yang Allah berikan. Ini riset ya di Illinois di Amerika Serikat terkait dengan di otak kita itu ada sel saraf yang luar biasa. Jadi kalau Bapak beri positif, negatif, terus itu akan makin merenggakan, bahkan menjadi tidak sehat. Maka tadi ketika mimpi buruk itu jadi negatif. Nah tadi Rasul itu nganjurin beliau kalau tidur dalam kondisi gelap. Recovery endorfin ini berfungsi kalau tidurnya dalam kondisi gelap. Jadi tadi ya, satu kalau tidur kondisi gelap, nyunah karena bimbingan Rasul. Kedua, ngirit lampunya kan. Jadi kalau tidur kondisi gelap itu satu nyunah, kedua ngirit. Kenapa? Karena listriknya berkurang. Dari agama tadi ya. Dan dalam psikologi itu membantu merecovery tubuh. Maka tadi ketika mimpi buruk kenapa jangan diceritakan? Karena bisa berpengaruh di otak kita, di pikiran kita sendiri. Dipikirin terus ya. Mimpi dikejar-kejar anjing atau kejar maling, dikejar apa, kejar orang gila gitu ya. Bangun masih gemetaran. Ya, kalau di kampung itu ada ketindihan kelompok ya, kayak berat banget gitu ya. Nah, ini kenapa kisah tadi Nabi Yakub itu sebenarnya ini sangat panjang kisahnya, maka nanti pada akhir cerita ini nanti akan dikisahkan mengapa ada 7 bintang, 11 bintang, matahari dan bulan itu bersujud pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, masya Allah, ini kisahnya luar biasa, menarik karena beliau berhasil memboyong dari tadi semua keluarga 12 itu diboyong, termasuk ayahnya pindah ke Mesir, ya menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Ketika beliau sudah menjadi pejabat di sana, ya jadi mimpinya ahli. Maka buat kita mungkin gak hari ini mimpi itu bisa diketahui ya. Ada orang yang punya kemampuan takwil mimpi, ya sebagaimana Nabi Yusuf. Tapi tidak semua orang ya. Dan tapi ada juga yang suka pasang di iklan kalau ingin punya mimpi ditakwil, itu pasti gak benar. Itu ahli nujum atau ahli apa. Dulu kami pernah Pak di Jogja. Ada seorang ramal gitu ya, orang pada datang. Saya datang bukan untuk mencari ramal, tapi saya ingin membuktikan ramal itu gak benar. Dia bisa meramal masa depan. Oke, saya datang, saya tampar mukanya, gitu kan. Loh, kamu kok nampar saya? Iya, katanya Bapak bisa meramal masa depan. Masa Bapak nggak tahu kalau mau saya pukul? Harusnya Bapak bisa lihat dong. Ini kan udah dekat, gitu kan. Wah, ini orang mau pukul saya ini. Harusnya gitu ya. Ternyata enggak, berarti Bapak tolong itu. Ya, menggunakan ilmu untuk bawakan orang diramal itu pasti nggak benarnya, gitu ya intinya gitu ya. Jadi sangat mungkin kenapa sih kita dilarang untuk menceritakan mimpi buruk? Karena itu bisa makin menguatkan pikiran negatif dari buruk itu berpengaruh pada kehidupan. Kalau Nabi Yakub beda lagi kasusnya. Nabi Yakub ini tahu ini anaknya, karena tahu anak-anaknya pada cemburu nih, ya pada Yusuf. Nah, beliau memang kenapa lebih fokus pada Nabi Yusuf? Karena ada isyarat kenabian. Ini anakmu langsung jadi nabi nih. Sementara yang lain itu tidak langsung jadi nabi. Tadi ya, dari Yahuza, dari Lawai, nanti Yahuda nanti turun sampai ke Nabi Yakub, Daud, Nabi Sulaiman, gitu ya. Sementara dari Lawai nanti sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Ya, termasuk nanti Musa, Harun itu dari keluarga, dari istrinya yang bernama Lail tadi dari keturunan Lawai. Jadi pelajarannya kisah mimpi ini ya dalam keseharian kita juga sering mimpi pastilah ya. Tapi kalau Bapak lagi senang mimpinya jalan-jalan ke mall sama istrinya, lagi senang ya, nggak usah ceritain, cerita juga. Nanti malah, oh Bapak ada mimpi ya? Kok tahu ya kalau saya ini ke mall? Bahaya nanti. Baik, demikian ya teman-teman Islam. Baik, ini barangkali ya Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mari kita akhiri dengan doa. Majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.